Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penyakit mulut dan kuku pada binatang ternak. Ini akan kita diskusikan dengan Bapak Agus Setiawan dari Dinas Pertanian dan Pangan. Semangat pagi Pak Agus. Semangat pagi. Kemudian ada Dokter Hewan Anton Cahyono. Semangat pagi dokter. Semangat pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi beliau berdua akan kita ajak diskusi terkait tentang penyakit mulut dan kuku pada binatang ternak. Pak Agus ini Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan. Ini penyakit mulut dan kuku ini kita lagi rada rame Pak Agus. Siap. Pripun ini dari sudut pandangnya Dinas Pertanian ini? Jadi biasanya kalau hari raya Idul Fitri itu kan WA-nya selamat hari raya. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini enggak. Jadi WA-nya itu penyebaran PMK. Walah, ya apa iki? Udah langsung kita diskusikan pada kondisi liburan hari raya itu sudah mulai kita WA-an tadi tidak memberikan selamat hari raya tapi menginformasikan tentang penyakit mulut dan kuku. Nah, ini Mas Dokter piye iki? Ini sudah ada informasi ternyata sudah ada perkembangan di Jawa Timur. Coba mari kita apa yang secara teknis bisa kita tidak lanjuti. Ya, akhirnya terus teman-teman dengan kondisi libur tetap langsung kita cepat ya ke peternak-peternak sampai pada hari pertama kali masuk kebetulan pas Kliwon, pas pasaran Kliwon. Ya udah pasar kebo. Iya, pasar Gulang. Oke. Mulai hari ini kita langsung on fire, kita semua ke pasar. Kita lihat kondisi hewan di pasar seperti apa. Kita lihat nanti lalu lintasnya seperti apa. Akhirnya kita semua langsung gerak ke sana pada saat itu. Setelah dari Kliwon, sebagian langsung kita instruksikan untuk langsung ke peternak-peternak. Kita lihat observasinya seperti apa. Ya pada saat itu alhamdulillah ya masih fine-fine saja. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Mulai hari berikutnya tetap kita lakukan tindakan. Terus, kita lakukan tindakan. Sampai pada hari Kliwon berikutnya ternyata teman-teman dari kepolisian ikut gerak. Wah, ya udah oke, kita koordinasikan, kita jadwalkan bareng. Jadi teman-teman yang di wilayah bisa dengan teman-teman dari Polsek. Ya alhamdulillah lah, kita kontak dengan BPBD. Kita minta fasilitasi, saya matur pimpinan, matur Pak Asisten 2, Pak, saya mohon dibantu karena apapun kami tidak punya stok desinfektan. Karena yang punya stok kan teman-teman dari BPBD. Oke, siap, nanti tak fasilitasi. Dan alhamdulillah kita dapat dipasok desinfektan dan di yang pada pasaran kemarin beserta relawannya. Jadi sebelum pasaran, jadi hari sebelumnya H-1 kita semprot dulu. Kita semprot pasar itu, kita semprot desinfektan. Kemudian pada hari H, setiap kendaraan masuk kita semprot. Antisipasi. Iya, kita harus seperti itu. Dan hewan-hewan yang ada di pasar pun kita periksa. Setelah selesai pasca pasaran sorenya kita semprot lagi. Kita semprot lagi. Yes, apapun lah. Apapun. Tapi saat sebelumnya lebih jauh. Gini dokter, ya aku karo dokter ya Pak. Oke, siap. Penyakit mulut dan kuku ya apa Pak? Iya karo dokter ini. Nah ini perlu yang ahlian. Iya Pak. Jadi PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Jadi sesuai namanya, ini kalau dari gejala klinis yang muncul ya, di ternak, terutama sapi, sebenarnya semua hewan yang berkuku belah, jadi yang kukunya 2 itu menjadi bisa tertular penyakit ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Sama seperti COVID juga disebabkan virus. Jadi penularannya cukup cepat di ternak yang berkuku belah. Nah saat ini yang terdampak, yang paling rame, yang terdampak, yang terlihat gejala klinis yang paling luas menyebarnya sangat cepat itu terutama di sapi. Untuk ternak
Kambing dan domba itu kan juga berkuku belah juga, kukunya 2. Itu relatif lebih tahan, bahkan bersifat carrier, pembawa. Jadi malah bersifatnya seperti itu. Jadi gejala klinisnya tidak terlalu tampak di situ. Yang tampak itu lebih di sapi dan beberapa mungkin terlapor di kerbau. Nah, gejalanya seperti namanya, yaitu di mulut dan kukunya yang terlihat gejala klinis. Jadi di kaki, di interdigiti atau di celah belah kukunya itu ada luka-luka vesikel, jadi seperti luka-luka yang bentuknya seperti, mohon maaf, udun itu nanti yang bisa pecah karena itu keluar nanah. Atau kadang juga lukanya itu berbentuk seperti abrasi, jadi kayak luka terbuka gitu. Jadi ada luka terbuka semacam koreng, semacam itu, mudahnya kita membayangkan ya. Itu seperti itu, terutama di kuku belahnya ini. Jadi sangat kelihatan sekali jika ada sapi yang seperti itu. Dengan sekali lihat saja kuku belahnya itu kalau ada luka sangat terlihat, karena yang normal itu bersih, tidak ada luka. Terus yang kemudian mulutnya juga akan sama, mulut bagian gusi terutama, dan mulut bagian dalam sini, dalamnya gitu. Bibir yang bagian dalam itu kalau dibuka juga ada luka-luka yang bernanah juga, bervesikel, dari luka yang kecil, yang lesi-lesi kayak luka-luka biasa kayak sariawan gitu, sampai luka yang paling parah yang sampai mengeluarkan nanah gitu. Lidahnya juga, terus rongga mulut bagian dalamnya juga, itu bisa yang tingkatan paling parah seperti itu. Yang paling parah lagi nanti teracaknya itu bisa lepas. Ketika jalan gitu? Ya, ketika jalan, ketika parah dan tidak tertangani dengan baik, teracak kukunya itu bisa lepas. Jadi itu yang semakin menyebabkan fatal di ternak juga. Tapi dengan catatan itu biasanya terjadi pada sapi-sapi besar dan tidak cepat tertangani, tidak cepat terlaporkan. Jadi ini harapannya kita sampaikan juga ke sosialisasi, terutama ke pedagang-pedagang ya. Pedagang-pedagang sering memasukkan sapi dari kulaan, istilahnya kulaan dari luar itu. Ketika ada tanda-tanda seperti itu, bekerja sama dengan kita, segera dilaporkan, tidak usah takut, tidak usah panik. Ini bisa ditangani karena tingkat morbiditas gitu. Jadi kesakitan, tingkat penularan sakitnya memang tinggi sampai 100%. Jadi satu yang kena itu biasanya dalam 1 minggu, 1 sampai 2 minggu, satu kandang bisa sakit semua, kena semua. Tapi tingkat kematiannya, mortalitas ya itu rendah. Tapi kan radian mangan nih, sariawan ya. Ya, itu sariawan. Ya, kalau pengalaman dari rekan-rekan yang daerah sudah terkena duluan itu biasanya pengobatan selama 5 sampai 7 hari sudah mulai tanda-tanda kesembuhan. Jadi jika tertangani dengan baik, tingkat kesembuhannya juga bagus. Jadi insya Allah itu tidak begitu menimbulkan kepanikan di tingkat jagal ya, bakul ya, karena sekulaannya oke. Tapi ketika kemudian ini kembali ke Pak Agus ini. Pak Agus ini kemudian ketika ada muncul seperti ini dan ada temuan di dinas di pasar ya, apakah kemudian juga dari dinas langsung antisipasi ke jagal sapi-sapi atau kerbo-kerbo yang akan dipotong itu juga ikut diverifikasi atau diapakan? Iya. Jadi langsung ke peternak pedagang. Jadi langsung kita lakukan tracing. Kita lakukan cek langsung ke lapangan, sehingga ketika ada indikasi salah satu ternaknya itu mengalami gejala-gejala itu, langsung kami putuskan untuk didampingi. Dan memang tadi seperti yang dikatakan Mas Dokter, meskipun tidak ada indikasi terkonfirmasi itu jelas PMK, tapi ketika ada indikasi rasa sakit itu ya harus diobati. Minimal diberi vitamin, diberi antibiotik dan sebagainya. Dan ternyata dari beberapa laporan kepada kami, dengan kurun waktu beberapa hari bisa dikatakan sembuh. Jadi makanya kami berikan informasi kepada masyarakat, kepada pedagang, tidak perlu takut lah untuk langsung laporan ke kami. Karena dengan seperti itu kan
kita langsung bisa melakukan penanganan. Kita langsung bisa melakukan pendampingan secara intensif sehingga tidak ditimbulkan kerugian lah kepada para pedagang. Ada kontak Ya, kami person punya ya? teman, kita punya tim di lapangan Oh, gitu. ya, yang memang punya wilayah. Jadi satu orang itu bisa menangani di 2 kecamatan dan alhamdulillah sudah ada sering komunikasi lah selama ini. Dan sebetulnya kondisi ini kan kita tidak begitu kaget ya. Karena kita sudah selalu menjadwalkan pengobatan massal di setiap tahunnya. Jadi kita stok obat juga relatif ada meskipun tidak banyak nih. Kita tetap ada sehingga ketika ada kejadian-kejadian di luar ini pun teman-teman selalu siap untuk langsung mendampingi ke peternak dan pedagang. Ya memang pasar yang besar kita ada di pasar Bulan, hewan Kliwon pasar itu. bulan, Tapi pasar kecil-kecil itu kan juga banyak. Ya, cilik-cilik kayak undaan itu ada ya, Dok. Ya, ada anjir. Kayak di Jurang, Ya, kemudian ada di Jurang. Kaliwungu. Di dekat perempatan itu traffic Ya, light itu ya. kanan jalan itu ada di beberapa titik. Dan itu juga menjadi sasaran Kita kontrol ini ya, jenengan. tetap kita kontrol. Tapi karena itu kambing Kambing, ya, dan kambing. domba ya agak Intensitasnya tidak intensitasnya seperti yang cuman di- carrier. Nek carrier Ya. ki ndek sing nggawa penyakit kuwi ya. Nah, neng ora loro. Ning ora Tidak lor, sakit. repot kan. Tapi nuwun sewu, kalau begini dokter. Iya. Kalau kowe wis kedorong disembelih piye? Ya, Nah, iku. ini dari literatur dan laporan-laporan dari statement dari kementerian juga bahwa itu dinyatakan daging sehat. Jadi maksudnya boleh dikonsumsi dengan perlakuannya adalah dimasak dengan baik. Bagus lagi dilayukan, setelah dipotong itu dilayukan. Dilayukan ki maksudnya dijarke sik ngono. Pelayuan itu teknisnya adalah daging itu digantung sebelum dicacah dalam potongan besar itu digantung selama minimal 6 jam. Kayak 12 pasar jam. itu ya bisa canda-canda Ya, gitu itu ya. ya itu malah bagus. 6 sampai 12 jam. 12 jam itu lebih bagus lagi. Jadi kondisi daging itu sudah layu, secara keilmuan itu pH-nya sudah turun mendekati asam sehingga kuman-kuman yang di situ mati. Gitu. Nah, secara lagi ngerti ki mesti padha ae. secara ini aman lagi ndelale kan tipe masyarakat kita nek masak daging itu nek ora suwi kan ora mantep ya. Iya benar. Digodok sampai lama. Jadi secara teori itu 80 derajat selama 20 menit sampai 30 menit itu Wah, tapi nek sate padha ae Nah, ngene itu. tok. resiko ya sate itu. Kalau opor itu aman dulu. Iya. Jadi Nah, ketika mulut dan kan mulut dan tadi di dalamnya kan ada lidah. Lah mau do rasan-rasan iki rawani nganggo lidah sing dipotong-potong nggo sego pindang iki ngono. nggih. Untuk sebenarnya sih kalau idealnya menghindari jeroan ya, terutama yang hewan-hewan terindikasi PMK. Tapi ya kembali lagi, kalaupun sudah dimasak dengan baik dan benar tadi, secara teori 80 derajat selama 30 menit lah, yang setengah jam itu sudah mati. Ini. Ya, apalagi ini virus ya, virus itu gampang istilahnya gampang mati ya kalau kena panas. Jadi kan strukturnya belum terlalu sempurna itu. Beda dengan bakteri. Beda dengan bakteri. Bakteri lebih sempurna lagi. Jadi lebih susah mati. Angel mati ini. Kok demit ya. Ya, beda. Pak Agus, kalau dilihat dari peta yang selama ini setelah Idul Fitri sampai dengan hari ini, penyebaran penyakit mulut dan kuku ini sejauh mana nih di Kabupaten Kudus? Dari pantauan teman-teman sampai hari ini sampai hari ini masih belum ditemukan itu bisa dikategorikan positif. Tapi untuk informasi ada gejala-gejala sakit tetap ada lah laporan. Jadi sejauh ini cuman kebetulan masih berada pada tahap gejala-gejala. Gejala-gejala. Dan Alhamdulillah. itu pun harus tetap kita dampingi. Nah, artinya kalau dulu sebelum ada informasi PMK, oke lah mungkin 1 kali suntik selesai. Tapi dengan kondisi saat ini, ya jangan hanya sekali,
paling tidak tadi karena informasi dari Mas Dokter bahwa ada pola ya, paling tidak sampai 3-5 hari lah coba dikontrol. Kalau perlu memang tiap hari harus disuntik ya, diberi antibiotik ya harus disuntik dengan antibiotik. Dan ternyata saya laporan di salah satu daerah di Kalirejo ya Mas, Kalirejo sama di Gampong ya, ternyata juga ada sisi positif, ternyata ternaknya juga relatif sembuh. Jadi sempat muncul adanya gejala, kemudian ditangani lebih awal, lebih intensif dari awal, lebih intensif dari karena memang ya kebetulan ini sesuatu yang muncul terlalu viral ya, ya mau udah mau ya harus lebih intensif. Jadi jangan sampai nanti terus kita lalai, kita lengah, muncul, wah ini kacau. Kalau gini dokter, saya lihat beberapa teman-teman peternak itu duwe ramuan. Deplok ke opo kayak terus dokok neng pring terus disogok ke lah itu seberapa efektif untuk antisipasi atau mungkin cukup bagus sih, pengalaman kayak seperti kunir, kencur itu juga bagus juga. Kunir itu kan punya kandungan juga untuk antivirusnya juga ada, kencur untuk antibakterialnya juga, itu bagus juga diaplikasikan. Yang penting itu karena kalau virus itu kan kembali lagi stamina dari tubuh, daya tahan dari ternaknya. Jadi ramuan-ramuan jamu itu ketika bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya itu juga bagus diaplikasikan. Vitamin, terus kemudian kalaupun nanti ada terdeteksi PMK itu yang luka-luka tadi diberikan obat-obat desinfektan ataupun untuk luka-luka itu juga cukup bagus juga dari hasil pengalaman. Lukane kanggo wong ngono kok ora apa-apa iki ngene terus dikek obat merah gitu. Ya, sama ya? Sama. Betadine misalnya. Bisa. Aku meh muni ngono nyebut merek. Golongan yodium itu juga bagus itu ya. Antiseptik juga itu. Bisa dipakai. Dan itu dia kesakitan enggak ketika kuku yang pada tengahnya itu ketika sakit. Seperti itu ya. Kemudian ditetesin nek dipancal piye, Dok? Nah, maksudnya ngono lho. Iki kan genten wong sing lara. Dia kan ra mudeng dijak omong. Ya makanya dokter hewan kan nangel soalnya kewane ra dijak omong gimana kondisinya. Kamu diam saja ini mau tak obati gitu. Ora iso. Artine kowe ganggu pancal. Repot. Iya, repot. Iya, terutama mulutnya itu ya. Mulutnya enggak pasti terus kemudian tidak mau makan. Nah, jadi nanti kalau diobati terus kemudian sudah ada indikasi makan, itu berarti sudah mengarah ke kesembuhan. Beberapa kemarin di lapangan ya karena banyak juga penyakit yang mirip, jadi hati-hati dalam ini juga mendiagnosa juga. Jadi sementara ini yang ke arah PMK sih alhamdulillah masih belum ditemukan. Tapi kita ya langkah di Kabupaten Kudus ini terutama ya deteksi dini ya, deteksi dini terutama karena hampir di sekeliling kita itu sudah ada laporan dan hasil labnya menunjukkan positif. Terus ini Pak Agus, seberapa proaktif dari pedagang maupun peternak ini ke Dinas Pertanian? Ya alhamdulillah bagus nggih. Karena makan tadi saya cerita, jadi sebelumnya sendiri kan tanpa adanya kasus ini komunikasi dengan para peternak, dengan para pedagang ini kan juga cukup baik ya, cukup baik. Sehingga itu sangat membantu, sehingga dengan adanya informasi seperti ini dan kemarin pas hari Senin yang Kliwon yang awal itu kita coba memberikan pemahaman, informasi dan edukasi, mereka ternyata juga tahu. Oh nggih Pak, nggih, niki malah babat pun tutup. Nah, udahlah artinya dengan seperti itu kan memudahkan kami dan nggih Pak ning mangke pokoke nak kula nggih tak telepon kalih Pak Budi, tak telepon Pak Yen dan sebagainya. Jadi ini sangat membantu. Jadi pola-pola yang sudah kita bangun, komunikasi yang sudah kita bangun itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Sehingga kami jadi lebih mudah lah. Di samping kita juga proaktif kontrol, ternyata sering mereka telepon, Pak, ini sapiku kok koyo ora gelem ngadeg piye. Sel kok tak ngadeg terus. Ning motor ngadeg terus. Yes. Ya itulah bagus. Saya sangat apresiasi dengan peternak dan pedagang. Ternyata mereka juga proaktif. Artinya mereka tidak terus menyembunyikan diri lah. Ya, yang penting kalau kena dagangan ngene badhe terus rapayuan kan ngono. Ya kan juga
nanti rugi tuh malah mereka nanda langsung mengkomunikasikan dengan kami. Ya, terutama untuk rekan-rekan pedagang ya kami sampaikan ya tidak usah disembunyikan lah nggih. Jadi kadang kan ada kekhawatiran seperti itu tadi. Ndak rapayu lek doruti doloro rapayu, tapi sebenarnya kita balik untuk cara berpikirnya. Jadi kalau ini cenderung kemudian disembunyikan, tidak cepat tertangani, malah sampai parah, terus kemudian penyebarannya lebih luas di kandangnya. Nah, itu malah kerugiannya beresiko, cukup tinggi. malah beresiko. Di resiko justru malah di pedagangnya kan. Pedagangnya kerugiannya cukup tinggi. Dan konsumen saya yakin juga kalau paham bahwa walaupun di situ ada penyakit sudah ditangani dengan baik, malah justru malah mantap dibeli dari situ juga. Itulah pentingnya edukasi. Ya. Betul. Edukasi, kemudian komunikasi terjalin dengan baik. Kemudian ada trust, artinya dari pedagang dan dinas itu saling komunikasinya itu intens. Dari apa yang kita diskusikan, saya menangkap beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, ketika menjumpai binatang atau piaraan yang kebetulan dalam tema kita adalah penyakit mulut dan kuku, segera dilaporkan kepada pihak dinas. Kemudian jangan takut itu, karena tentu akan diberikan solusi terbaik. Dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian saat ini sudah pada tahap tindakan preventif dengan disinfektan, kemudian sosialisasi, kemudian melakukan penyuntikan antibiotik. Tentu diharapkan masyarakat, pedagang, atau yang kebetulan adalah menjadi peternak itu bisa terus intens berkomunikasi ketika ditemui gejala-gejala seperti di kuku ada luka, kemudian pada mulut seperti sariawan dan seterusnya. Itu dilakukan secara intensif atau secara preventif, jadi lebih awal untuk bisa dikomunikasikan dengan pihak dokter hewan maupun pihak Dinas Pertanian. Ada tambahan Pak Agus? Cukup, Pak Dokter? Cukup. Ya, semuanya sudah terangkum dengan baik. Iya, itu terangkumnya kan angger. Iya. Simpel tapi cetol. Simpel tapi cetol. Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Gitu. Sedikit mungkin nambah. Jadi kita tekankan bahwa penyakit PMK tidak menular kepada manusia. Jadi penyakit aman. PMK, penyakit mulut dan kuku tidak menular kepada manusia. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Jadi dan tetap dagingnya tetap, insya Allah tetap aman dikonsumsi. Dagingnya aman dikonsumsi. Tapi nek ketahuan ya kudu dilaporke, diobati. Toh tidak butuh waktu yang lama untuk ternak tersebut bisa sembuh. Begitu dokter ya. Betul, ya. Terima kasih waktunya Dokter Anton, kemudian Pak Agus dari Dinas Pertanian dan Pangan. Kita ketemu lagi nanti ketika ada tema-tema mungkin tentang antrak atau tentang apa ya dokter. Ke depan nanti dekatin Idul Adha agar supaya kita bisa teredukasi. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau mungkin ada yang mau dibahas, monggo di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.